Cerita berawal di sebuah rumah sakit, di mana seorang wanita bernama Sujin yang baru saja siuman. Menurut keterangan sang suami yang bernama Ji-hun, Sujin terluka parah setelah mengalami kecelakaan fatal. Sujin mengalami amnesia dan sama sekali tidak mengingat apapun. Bahkan, ia tidak mengenali bahwa pria di hadapannya adalah suaminya. Dari buku yang diberikan suaminya, Sujin mengetahui fakta menyedihkan kalau ia merupakan anak yatim piatu dan tidak memiliki saudara. Sewaktu Ji-hun membawa barangnya, Sujin masuk seorang diri ke dalam lift. Lalu beberapa saat kemudian tiba-tiba saja listrik padam yang membuatnya jadi panik karena memiliki trauma. Saat itu, Sujin memperhatikan sebuah lukisan yang dikenali olehnya, memperlihatkan sebuah danau bernama Vermilion di Kanada. Rencananya suatu hari nanti Ji-hun ingin mengajak Sujin pindah dan tinggal di Kanada. Esok harinya, Sujin memberitahu Ji-hun kalau ia bosan jika sepanjang waktu hanya tinggal di apartemen. Oleh karena itu, Sujin berniat untuk jalan-jalan sebentar. Hal itu membuat Ji-hun khawatir dan memutuskan untuk pulang. Saat di dalam lift, Sujin bertemu dengan seorang anak gadis yang secara tiba-tiba Sujin mendapat suatu kelihatan misterius kalau anak gadis itu akan mengalami kecelakaan. Apa yang dilihatnya itu seperti musibah yang akan terjadi di masa depan, dan persis seperti penglihatan yang didapatnya, tiba-tiba gadis tadi akan ditabrak oleh truk yang melaju kencang ke arahnya. Seketika itu juga Sujin berusaha menolongnya, dan beruntung Ji-hun datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Ji-hun merasa heran kenapa istrinya nekat melakukan hal berbahaya seperti itu, dan sepertinya itu akibat Sujin yang lupa meminum obatnya sehingga membuat pikirannya terganggu. Keesokan harinya, secara kebetulan Sujin melihat anak gadis kemarin yang menuju ke dalam apartemen. Lantas ia pun memanggil dan segera menyusulnya. Pada awalnya, ia hanya ingin memastikan keadaan gadis itu apakah kejadian kemarin menyebabkannya terluka. Namun, lagi-lagi Sujin mendapat penglihatan kalau anak itu akan mengalami musibah yang diakibatkan dari ledakan gas di dalam apartemennya. Karena merasa khawatir, ia pun mengikuti anak kecil itu, dan belum saja sampai di depan pintu, ledakan itu terjadi di hadapannya. Anehnya, semua peristiwa itu hanya Sujin yang melihatnya. Ia menceritakan semuanya pada suaminya dan juga dokternya. Setelah diperiksa, menurut sang dokter, meski hal ini jarang terjadi, ada juga kasus halusinasi akibat kerusakan karena cedera pada otak. Seperti yang dialami Sujin yang membuatnya mengira telah melihat masa depan. Ketika Sujin keluar, ia kembali melihat anak gadis tadi bersama kakak laki-lakinya juga dirawat di sana. Namun sayang, Ji-hun suaminya berusaha untuk menghentikannya. Baginya, kondisi Sujin saat ini sedang tidak baik-baik saja. Di keesokan harinya, ada dua detektif yang mendatangi Sujin terkait laporan dari rumah sakit. Ditemukan memar yang kemungkinan terjadi sebelum kecelakaan. Selain itu, kedua detektif bertanya tentang bagaimana sifat suaminya, apa orang yang kasar atau galak. Tapi menurut Sujin, suaminya itu lemah lembut dan selalu perhatian padanya. Namun ketika akan pergi, detektif itu merasa aneh saat melihat foto Sujin bersama suaminya yang posisinya terbalik. Umumnya, dalam acara pernikahan posisi suami berada di sebelah kanan istri. Nampaknya, hal tersebut cukup mengganggu pikiran Sujin sebab suaminya tahu banyak hal tentangnya, sedangkan dia sama sekali tidak tahu tentang suaminya. Saat di dalam lift, terlihat seorang gadis remaja yang masuk bersama Sujin. Ketika ia memungut surat milik gadis itu, tiba-tiba penglihatan misteriusnya kembali muncul kalau ada seseorang yang akan berbuat buruk pada gadis itu. Sujin pun mencoba meyakinkan si gadis bahwa akan ada seorang
pria jahat dengan ciri-ciri berusia sekitar 50 tahun dengan bekas luka di dagunya. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, ayahnya menyuruh gadis itu segera masuk, dan di sana Sujin melihat ayah si gadis dengan ciri-ciri yang sama. Mengetahui hidup si gadis itu terancam, secara diam-diam ia mengikuti gadis itu, namun tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampirinya. Rupanya wanita itu adalah kepala sekolah seni tempat di mana dulu Sujin mengajar sebelum amnesia. Ia mengaku tidak bisa menghubungi Sujin dan sangat khawatir padanya. Di meja kerjanya, Sujin menemukan kartu nama suaminya yang mana di situ tertulis alamat kantornya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke kantor suaminya, namun ternyata kantor itu telah kosong dan juga dalam keadaan tersegel. Menurut keterangan penjaga gedung, perusahaan ini sudah bangkrut lebih dari 6 bulan yang lalu. Sujin tampak bingung jika suaminya tidak ada di sana. Lalu di mana tempat kerja suaminya? Ketika pulang, ternyata Jihun sudah menunggunya. Sujin tidak mengerti pada sikap Jihun, mengapa dia hanya memberitahu kebiasaannya, tapi tidak pernah memberitahu di mana dia bekerja. Sujin terus menyalahkan Jihun yang tidak pernah terbuka padanya hingga saat ini. Ia semakin melihat banyak hal dan tidak tahu apakah itu halusinasi atau sebuah kenyataan. Esok harinya, ada sebuah paket yang dikirimkan oleh kepala sekolah yang isinya adalah barang-barang Sujin dari tempat kerjanya dulu. Di tengah sebuah buku yang ia buka, ia menemukan beberapa fotonya bersama seorang pria yang sama sekali tidak diingatnya. Sujin terus saja berusaha mengingatnya, namun pertemuan dengan seorang pria di lift membuyarkan lamunannya. Sujin teringat kalau pria itu adalah ayah dari si gadis remaja yang diikutinya kemarin. Ketika pria itu akan mengambil sesuatu dari dalam tasnya, tidak sengaja tangannya tergores sesuatu. Ingatannya yang muncul tiba-tiba membuatnya panik, dan seketika itu juga Sujin memperingatkan pria itu jika sampai terjadi sesuatu pada si gadis, maka ia akan melaporkannya pada polisi. Merasa karena rencananya ketahuan, pria itu langsung menyerang Sujin secara tiba-tiba. Di saat Sujin sudah tidak berdaya, ia kembali mendapat penglihatan bagaimana pria itu mencekik leher putrinya sama seperti yang dialaminya saat ini. Namun, tiba-tiba ada seorang pria mengenakan topi yang menolong gadis itu, kemudian membawa jasad ayahnya keluar. Kini, dengan tenaga yang tersisa, Sujin berhasil melepaskan diri dan beruntung Jihun datang. Semua yang dilihatnya pun ia ceritakan pada suaminya. Sujin mengatakan kalau pria dari kamar 706 akan mati diserang oleh pria misterius yang mengenakan topi. Jihun yang mendengarnya berusaha menenangkan istrinya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Dan seperti biasa, ia memberikan obat penenang pada Sujin. Malam harinya, Sujin tiba-tiba terbangun dan dia tidak menemukan keberadaan suaminya. Ia pun memutuskan pergi seorang diri, memeriksa keadaan kamar 706. Seketika ia terkejut saat mendengar teriakan gadis dari dalam yang merintih kesakitan. Menyadari ada yang akan keluar dari kamar, Sujin segera bersembunyi. Kemudian terlihat seorang pria bertopi hitam yang melintas dengan menenteng sebuah koper. Dari celah pintu, Sujin tidak dapat melihat jelas wajah pria itu dikarenakan koridor yang sangat gelap. Di pagi harinya, Sujin bertanya pada suaminya kalau semalam ia pergi kemana saja. Akan tetapi, Jihun mengatakan kalau ia tidak kemana-mana dan tetap tidur di samping Sujin. Tentu saja, Sujin tahu kalau suaminya telah berbohong. Ia menyadari kalau ada sesuatu yang disembunyikan Jihun darinya. Oleh karena itu, Sujin mencoba mencari informasi dari security apartemen. Sujin mendapat informasi kalau semalam suaminya pergi keluar dengan membawa koper besar. Mengetahui hal itu, lantas ia pun memutuskan untuk melaporkan semua kejadian semalam pada detektif kalau ada seseorang yang dibunuh di dalam kamar 706. Namun, tiba-tiba suaminya juga datang menyusulnya ke sana. Di hadapan para detektif, Sujin langsung menuduh kalau pelaku yang dilihatnya semalam adalah suaminya sendiri.
Ji-hoon mencoba untuk membela diri dan menganggap Soo-jin berhalusinasi lagi dengan mengarang seolah-olah itu benar-benar terjadi. Tentu saja, Ji-hoon bisa tahu kalau istrinya ada di kantor polisi karena secara diam-diam ia memasang aplikasi pelacak di ponsel Soo-jin. Dan untuk memastikan laporan dari Soo-jin, detektif pun memeriksa kamar 706. Apa benar kalau ada mayat di sana? Namun, ternyata kamar itu kosong dan sangat bersih karena faktanya kamar 706 sebenarnya tidak pernah dijual atau disewakan dan memang kosong tak berpenghuni. Cemas dengan kondisi Soo-jin, maka seperti biasa Ji-hoon memberinya obat penenang. Tapi kali ini Soo-jin tidak menelan obatnya dan ia memutuskan keluar untuk menyelidiki lagi. Bersamaan dengan seorang pria yang masuk ke dalam lift, membuatnya teringat pada sosok pria yang ada di dalam foto-foto sebelumnya. Lantas, ia mencoba untuk mengikutinya dan melihat pria itu diancam oleh seseorang. Dan sepertinya orang yang mengancamnya itu adalah seorang rentenir yang ingin menagih hutang. Ketika rentenir itu sudah pergi, pria itu menyadari keberadaan Soo-jin yang sejak tadi malam memperhatikannya. Rupanya, pria itu mengenali Soo-jin. Dan ketika pria itu ingin menyentuhnya, Soo-jin tiba-tiba mendapat penglihatan masa depan tentang bahaya yang akan mengancam hidup pria tersebut. Ia mencoba memperingatkannya, tapi pria itu mengabaikannya dan kemudian pergi meninggalkannya. Karena kebetulan Soo-jin berada di kamar pria itu, maka ia menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan informasi di sana. Soo-jin menemukan banyak sekali surat yang tiap suratnya tertuju untuk Ji-hoon suaminya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, di sana terpajang foto pernikahan antara Soo-jin dan pria tadi. Apa ini artinya pria itu sesungguhnya adalah Ji-hoon suami aslinya? Lantas sebenarnya siapa pria yang selama ini mengaku sebagai suami Soo-jin di rumah? Seketika ingatannya yang samar-samar perlahan mulai terlihat jelas. Kemudian Soo-jin bermaksud untuk menyusul Ji-hoon asli, maka Soo-jin memeriksa lokasi Dream Town yang dibangun oleh suaminya itu yang bekerja sebagai seorang arsitek. Selain itu, Soo-jin juga menghubungi detektif dan mengatakan kalau ada yang akan terbunuh di lokasi pembangunan Dream Town. Pada awalnya, detektif menganggap informasi yang diberikan Soo-jin yang didapat dari penglihatannya tidak akan terjadi seperti sebelumnya. Tetapi, setelah detektif mendapatkan bukti dari saksi mata lainnya, akhirnya detektif mencoba percaya pada perkataan Soo-jin. Sementara itu, di sana Soo-jin melihat tubuh Ji-hoon suaminya diseret oleh seseorang yang tak lain adalah Ji-hoon palsu. Ia menyadari kehadiran Soo-jin di sana dan berusaha mencarinya. Melihat adanya kesempatan, Soo-jin berusaha menyerangnya. Soo-jin ingin tahu apa alasan Ji-hoon palsu membunuh suaminya. Akan tetapi, Ji-hoon palsu malah membujuk Soo-jin untuk percaya padanya. Sebab ia melakukan semua ini justru untuk Soo-jin. 당신은 그냥 살인자일 뿐이니까. 지 죽인 사람, 그 사람이 지우씨야. 이게 다 널 위해서 그런 거야. Beberapa saat kemudian, para detektif datang menyergap mereka. Lalu, Soo-jin membawa detektif ke tempat di mana Ji-hoon palsu menyeret mayat tadi. Tapi anehnya tidak ada mayat yang terlihat di sana. Bahkan, kopernya itu juga berisi alat-alat perkakas. Berdasarkan keterangan saksi mata, detektif tahu kalau pria itu bukan suami Soo-jin yang sesungguhnya. Sekalipun ingatan Soo-jin hanya halusinasi, namun pastinya ada fakta lain di baliknya. Maka dari itu, detektif menghancurkan dinding semen dan menemukan mayat yang terkubur di dalamnya. Ternyata, semua ini adalah sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh Ji-hoon palsu yang bernama asli Sun-woo. Akhirnya, mayat tersebut dibawa untuk dilakukan otopsi dan Sun-woo juga ditahan oleh polisi. Tak jauh dari sana, Soo-jin sepertinya melihat sosok Ji-hoon suaminya. Akan tetapi, sepertinya itu hanya halusinasinya saja.
Dari pengakuan Sunwoo, perusahaannya bangkrut karena Ji-hoon berhutang. Hal itu menyebabkan mereka berdua bertengkar di lokasi sehingga Sunwoo tidak sengaja membunuh Ji-hoon. Alasan Sunwoo kembali ke sana karena rencana pembongkaran gedung membuatnya khawatir mayatnya akan ditemukan. Selain itu, ia berpura-pura menjadi Ji-hoon agar bisa membunuh Sujin dan mendapat uang asuransinya. Sebenarnya, Sunwoo bukanlah orang asing, melainkan dia adalah kakak angkat Sujin. Setelah kejadian itu, kemudian ia bertemu lagi dengan si gadis kecil. Ketika kakak laki-lakinya memanggil gadis kecil itu dengan sebutan Sujin, ia merasa aneh kenapa nama mereka berdua bisa sama. Dan yang lebih anehnya lagi, kakak laki-lakinya juga bernama Sunwoo. Pada akhirnya, misteri ini pun terjawab kalau kedua anak kecil yang dilihatnya selama ini adalah sosok Sujin dan Sunwoo sewaktu kecil. Ini semua bukanlah sebuah penglihatan di masa depan, melainkan halusinasi dari ingatan masa kecil Sujin. Tak hanya itu, gadis remaja yang ditemuinya di kamar 706 adalah sosok Sujin sewaktu SMA. Di kamar 706 itulah ayah angkatnya berniat jahat padanya, dan orang yang menolong Sujin serta membunuh ayahnya adalah Sunwoo, kakak angkatnya. Lalu, demi melindungi adiknya dari kesalahan, ia menyuruhnya tinggal di tempat Ji-hoon. Sementara itu, polisi menemukan jasad sang ayah yang disembunyikan dalam koper yang dikubur. Sujin memutuskan kembali ke apartemen di mana dia tinggal bersama suaminya. Namun, tiba-tiba saja sosok Ji-hoon yang masih hidup muncul di hadapannya. Merasa ketakutan, Sujin berusaha menghindar dan meminta bantuan pada detektif. Berkali-kali jadi korban halusinasi dari Sujin membuat detektif ragu pada perkataannya sekarang. Akhirnya, Sujin melawan Ji-hoon yang dipenuhi amarah seorang diri. Dan berdasarkan hasil otopsi, detektif akhirnya tahu kalau mayat yang mereka temukan di Dreamtown tadi bukanlah Ji-hoon. Jadi, semua keterangan Sunwoo sebelumnya adalah suatu kebohongan. Karena merasa adiknya dalam bahaya, maka Sunwoo kabur dari kantor polisi. Di sisi lain, kondisi Sujin sudah sangat lemah. Ia mencoba bangkit, namun Ji-hoon telah membuat kakinya patah agar Sujin tidak bisa kabur darinya. Ji-hoon akhirnya menceritakan semuanya kalau ia berhutang dengan rentenir. Ternyata Ji-hoon menjaminkan nyawa istrinya agar bisa mendapatkan uang asuransi untuk melunasi hutang-hutangnya. Memiliki banyak hutang pada rentenir membuat Ji-hoon gelap mata. Ia nekat memberi racun di minuman untuk membunuh rentenir itu, lalu kemudian mengubur jasadnya menggunakan semen. Rupanya, Sujin juga datang ke sana dan melihat perlakuan keji suaminya. Ketika Ji-hoon mencoba menjelaskan semuanya, tidak sengaja ia melihat buku imigrasi Kanada di sana. Dan akhirnya, Ji-hoon tahu apa alasan Sujin ingin bercerai darinya waktu itu, yaitu karena Sujin akan pindah ke Kanada bersama kakaknya Sunwoo. Sejak awal, hubungan kedua saudara tersebut membuat Ji-hoon cemburu dan membuatnya menjadi stres. Ji-hoon terus memukuli Sujin hingga ingin membunuhnya. Demi melindungi diri, Sujin mengambil sebuah pipa kemudian memukul kepala Ji-hoon, dan seketika itu juga Ji-hoon terbaring tak sadarkan diri. Ji-hoon tidak tahu harus berbuat apa setelah kejadian itu. Tidak ingin melihat adiknya menderita, Sunwoo menguburkan tubuh Ji-hoon di dalam semen. Namun, sikap kakaknya yang selalu menanggung semua bebannya sendiri menyebabkan Sujin merasa bersalah. Ia tidak ingin Sunwoo menjadi pembunuh hanya demi melindungi dirinya. Akhirnya, Sujin pun memutuskan terjun untuk bunuh diri. Beruntungnya, ternyata ia mendarat di tumpukan pasir sehingga nyawanya terselamatkan. Begitulah awal peristiwa bagaimana Sujin mengalami kecelakaan hingga amnesia. Tanpa mereka sadari, ternyata Ji-hoon masih hidup dan mampu bangkit kembali. Ia sempat menyaksikan Sunwoo menyelamatkan Sujin. Sementara itu, Ji-hoon justru ingin membunuh Sujin dengan menyiram bensin ke seluruh ruangan. Dan menurutnya, semua itu untuk cinta.
Setelah itu, Ji-hoon dan Sun-woo saling bertemu di tangga darurat. Akan tetapi, Ji-hoon justru lebih dulu menusuknya kemudian kabur dari sana. Sedangkan para detektif yang juga berpapasan dengan Ji-hoon sempat bertarung dengannya dan mereka berhasil mengamankannya. Di sisi lain, Sun-woo yang terluka parah sungguh tidak menghentikan langkahnya untuk menyelamatkan Sujin. Sun-woo menemukan adiknya yang sudah tak sadarkan diri. Namun, api yang begitu cepat memenuhi ruangan membuat mereka tidak bisa keluar dari sana. Akhirnya, Sujin tersadar dan ia terkejut melihat Sun-woo yang datang hanya untuk menyelamatkannya. Kini, semua ingatan Sujin telah kembali. Saat itu Sun-woo hanya berpesan agar Sujin tidak menangis lagi. Semua yang terjadi bukanlah salahnya dan jangan melihat masa lalu lagi. Sesaat kemudian api dengan ganasnya menyambar ke arah mereka berdua. Beberapa hari kemudian, saat Sujin terbangun di rumah sakit, hal pertama yang ia ingat adalah kakaknya. Sujin pun bertanya, di mana kakaknya berada sekarang? Dengan berat hati, detektif mengatakan kalau Sun-woo ditemukan tewas terbakar karena pada saat itu, dengan menggunakan tubuhnya Sun-woo melindungi Sujin dari api. Sebuah alasan mengapa seorang Sun-woo begitu ingin segera pergi ke Kanada bersama Sujin, karena di masa lalunya Sujin bermimpi di mana ia bermain di sebuah rumah indah yang berada di tepi danau Vermilion bersama Sun-woo. Mimpi itu selalu menjadi bayang-bayang Sujin sehingga membuatnya mampu melewati masa-masa sulit. Dan karena itu Sun-woo bertekad mewujudkan impian Sujin dan memberikannya kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Meskipun kini Sun-woo tidak bisa, setidaknya Sujin bisa ke sana mewujudkannya sendiri karena di sanalah kenangan mereka telah menunggu.